Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membagikan tutorial pendaftaran seleksi beasiswa Perintis 2021 melalui situs web beasiswaperintis.id. Jadi, adik-adik jangan lupa simak video ini sampai habis ya. Yuk kita mulai tutorialnya. Yang pertama, adik-adik harus masuk dulu nih ke website beasiswaperintis.id. Kemudian setelah masuk website beasiswaperintis.id, adik-adik akan melihat tampilan seperti ini. Seperti beranda, profil, seleksi beasiswa, berita, materi, FAQ, dan akun. Karena adik-adik di sini baru pertama kali masuk di website beasiswaperintis.id, jadi adik-adik di sini harus mengikuti daftar akun terlebih dahulu ya. Ikuti langkah-langkahnya, kemudian isi kolom-kolom yang tersedia dengan data valid adik-adik di sini ya. Oke, di sini ada nama lengkap. Jangan lupa tulis nama lengkap kalian diawali dengan huruf kapital yang diikuti dengan huruf-huruf kecil. Dan selanjutnya di suku kata selanjutnya juga akan ada huruf kapital dulu, kemudian diikuti oleh kata-kata yang kecil. Untuk nomor telepon, jangan lupa diawali dengan nomor telepon awalan 08 ya. Nah, untuk email, pastikan email yang adik-adik tulis di sini adalah email yang valid dan juga aktif. Karena nanti sistem akan mengirimkan link verifikasi email kepada adik-adik untuk kemudian diverifikasi jika itu adik-adik yang mendaftar beasiswa perintis ini. Ketikkan passwordnya. Di sini juga ada menu bantuan tampilkan password jika adik-adik khawatir password yang adik-adik tulis itu tidak sama dengan repassword. Jika sudah yakin, maka klik register ya. Oke, setelah adik-adik mendapatkan pop-up ini, daftar akun berhasil. Cek email Anda untuk melanjutkan pendaftaran akun. Nah, jadi adik-adik, karena tadi email yang saya masukkan adalah ditarestiana2@gmail.com, jadi mari kita buka email kita yang ditarestiana2@gmail.com. Oke, di sini akan masuk beasiswa perintis dan konfirmasi akun. Jika itu adalah benar email kita, maka kita klik di sini, kemudian verifikasi akun tersebut. Konfirmasi akun. Akun telah terkonfirmasi. Jadi untuk adik-adik yang sudah selesai melakukan daftar akun akan muncul seperti ini ya. Sekarang kita login. Oke, di sini sudah masuk menu beranda kita. Kita masuk ke seleksi beasiswa untuk melakukan pendaftaran. Nah, adik-adik juga bisa mengakses informasi mengenai seleksi beasiswa perintis ini di menu informasi ya. Jadi, nanti boleh adik-adik klik. Kita klik menu pendaftaran. Selanjutnya kita isi data diri, data keluarga, data sekolah, dan akademik, data prestasi dan organisasi, data ekonomi keluarga, kemudian finalisasi pendaftaran. Setiap section ini akan ada menu simpan perubahan untuk menyimpan sementara gitu. Jadi adik-adik pastikan setiap selesai menyelesaikan section ini, adik-adik mengklik fitur simpan. Oke, seperti contoh berikut. Nah, di sini ya, jangan lupa nanti diklik simpannya. Kemudian kita isi data diri kita. Ini sebagai contoh, saya memasukkan nama lengkap saya dan data diri saya pribadi.
Selanjutnya kita upload foto yang ukurannya 4 kali 6. Nah, itu tidak boleh lebih dari 3 MB. Jadi adik-adik kalau yang fotonya masih besar, bisa dikompres dulu di aplikasi tertentu ya. Kemudian di sini sudah masuk, klik juga jenis kelaminnya apa sesuai dengan KTP. Isi juga alamat dan tempat lahir adik-adik sesuai dengan KTP dan KK yang berlaku. Jadi kalian wajib mengisi nick yang berdasarkan KTP atau KK ya. Jadi buat adik-adik yang nggak punya KTP, bisa cek di KK-nya nomor NIK-nya adik-adik, kayak gitu. Asal provinsi Jawa Barat. Alamat lengkapnya di sini ada contohnya ya adik-adik. Alamat lengkapnya di sini apa? Harus dilihat nama jalannya apa, nomor gangnya apa, kemudian juga RT dan RW-nya. Tolong lengkapi alamat-alamat ini sesuai dengan alamat yang tertera di KTP adik-adik. Misalnya seperti ini ya, ini sudah terisi contohnya. Kemudian nomor kontaknya jangan lupa diawali dengan +62. Ini juga ada akun-akun Facebook, akun Twitter, akun TikTok, akun Instagram yang adik-adik punya gitu ya, masukin aja. Kalau misalnya adik-adik nggak punya, tinggal ketikkan 0. Ini ada pilihan motivasi kuliah dan kampus impian. Jadi sekiranya adik-adik ingin memasuki ITB, adik-adik ingin mengambil fakultas apa nih? Jadi kita ambil aja ya, kalau kakak mau yang di sekolah farmasi, kita klik sekolah farmasi. Simpan. Oke, data telah disimpan sebagai draft. Jadi setiap section ini kita harus melakukan simpan data perubahan ya, agar sistem menyimpan data kita dengan baik. Kemudian kita juga isi nama ayah, nama ibu, dan juga nama wali jika ada untuk melengkapi data-data selanjutnya. Untuk pekerjaan ayah, kemudian detail pekerjaannya apa, karena ayah saya sudah pensiun, maka saya menyebutnya Purnawirawan. Kemudian penghasilan ayah kita isi sebesar 3 juta rupiah. Contohnya input data penghasilannya ini jangan menggunakan tanda titik. Jadi adik-adik boleh ngitung aja gitu ya, ini nolnya kelebihan atau enggak. Kemudian pendidikan terakhir ayah kita isi juga. Kemudian ibu, nama ibu, nomor orang tua, terus pekerjaannya apa, detailnya apa. Mungkin kalau misalnya pekerjaannya hanya ibu rumah tangga, tulis aja detail pekerjaannya pun ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya adik-adik di sini juga isi penghasilannya. Kalau emang nggak berpenghasilan, ketikkan 0. Kemudian pendidikan terakhir ibu, klik pendidikan terakhirnya apa. Nah, karena di sini kakak ceritanya nggak punya wali, jadi nama walinya kosongin aja dengan mengisi 0. Kalau misalkan ada adik-adik yang merasa dibantu oleh sanak saudara atau tetangga atau keluarganya secara rutin, secara finansial, boleh menuliskan nama walinya, terus nomor HP walinya yang bertanggung jawab atas adik-adik di sini. Jika tidak ada, maka isi 0 saja, dan juga ini isi bukan saudara kandung dan lainnya. Detail pekerjaan wali diisi 0. Kemudian ada pertanyaan, apakah orang tua sedang menempuh studi atau kuliah?
Kalau misalnya iya, tulis saja gitu, iya apakah dengan beasiswa atau tidak, atau tidak kuliah. Kalau orang tua saya misalnya iya tidak kuliah, kita simpan tidak. Oke, data telah tersimpan sebagai draft. Selanjutnya ada data sekolah dan akademik. Ini isi sekolah yang pernah dijajaki oleh adik-adik. Kemudian NPSN-nya pastikan benar. Karena NPSN ini nantinya akan berpengaruh pada nama SMA, lokasi provinsi sekolah, lokasi kota atau kabupaten sekolah, kemudian lokasi kecamatan sekolah, dan akreditasi sekolah yang akan terisi secara otomatis. Seperti itu, ini contohnya ya. Kelompok sekolah, tulis MA kalau memang kelompoknya MA, kemudian juga jurusan saat sekolah, IPA, IPS, atau lainnya kalau misalnya adik-adik di sini nggak ada jurusan IPA atau IPS. Kemudian kelompok ujian yang dipilih, karena saya tadi masuknya sekolah farmasi, maka saya akan mengambil kelompok ujian Saintek. Tahun lulus SMA-nya tahun 2001. Nah, untuk kelompok ujian Saintek, maka dan juga jurusan IPA, maka harus mengisi mengisi nilai raport. Nilai raport sesuai dengan jurusannya, yaitu IPA, IPS, atau lainnya. Ini dia kita isi. Ini misalnya nilai saya 100 setiap mata pelajaran. Wah, pasti banyak juga nih adik-adik di sini yang lebih keren, yang nilainya juga besar-besar. Kemudian juga di sini nilai bobot maksimalnya hanya 100 ya. Jadi isilah nilai bobot ini sesuai dengan nilai yang tercantum pada rapot adik-adik. Karena nanti akan ada ketika adik-adik lolos seleksi administrasi dan juga mengikuti ujian awal, nilai rapot ini akan digunakan dan juga adik-adik harus mengirimkan berkas aslinya untuk validasi apakah benar nilai-nilai adik-adik ini sesuai dengan apa yang adik-adik input sekarang. Kemudian ranking di surat rekomendasi. Nah, adik-adik yang mendapatkan surat rekomendasi dan juga rankingnya, maka dipilih di sini. Kalau adik-adik ada rankingnya 1 sampai 10, silahkan diklik. Jika tidak ada, juga klik 0 saja. Kemudian, adik-adik jangan lupa meminta nama guru BK ya. Tanyakan ke guru BK-nya namanya siapa, kemudian nomor HP guru BK tersebut yang dapat dihubungi via WhatsApp. Jangan lupa untuk yang dihubungi via WhatsApp, nomornya harus diawali dengan 628 099932. Ini misalnya ya. Kemudian jangan lupa tanyakan juga jumlah alumni yang sudah masuk ke ITB. Ini ada yang melalui SNMPTN dan juga SBMPTN. Jangan lupa klik simpan. Oke, selanjutnya karena data sekolah dan akademik sudah, jadi kita juga akan mengisi data prestasi dan organisasi. Apa aja sih yang udah menurut adik-adik prestasi tersebut terbaik gitu dalam perjalanan semasa SMA-nya. Jadi diisi ya penyelenggaranya. Ini termasuk ke dalam prestasi akademik. Kemudian tingkat nasional, prestasi kedua, isi juga. Untuk organisasi diisi juga. Nah, jangan lupa klik simpan. Oke, selanjutnya kita akan mengisi data ekonomi keluarga. Data ekonomi keluarga ini, yang pertama itu ada support biaya rutin selain dari orang tua untuk keluarga, rupiah per bulan. Ini maksudnya adalah dukungan keluarga dalam bentuk uang gitu secara rutin. Misalnya ada orang yang selalu memberikan tambahan dana hidup gitu ya sebesar 500.000 kepada keluarga adik-adik. Silakan ditulis di sini. Namun jika tidak ada, tulis saja 0. Nah,
Jumlah tanggungan adik-adik ini di sini adalah jumlah orang-orang yang hidup dalam satu rumah adik-adik gitu ya. Kemudian jika saudaranya berusia 25 tahun ke atas atau sudah menikah, maka jumlah tanggungan ini tidak dihitung. Karena saya sudah sekarang punya kakak satu, usianya masih 23 tahun, dan juga ada ayah dan ibu saja. Jadi jumlah tanggungannya hanya 4. Deskripsi tanggungannya yaitu ada ayah, ibu, saya, dan kakak. Setelah itu kita klik simpan. Oke, data telah disimpan sebagai draft. Nah, di sini ada finalisasi pendaftaran. Batas finalisasi sampai tanggal 31 Desember 2020. Jadi, teman-teman yang merasa sudah lengkap datanya, silakan untuk mengklik finalisasi pendaftaran dan mengikuti langkah selanjutnya. Oke, data saya dirasa lengkap. Kemudian saya akan melakukan finalisasi pendaftaran. Oke, setelah itu akan ada pop-up seperti ini. Pendaftaran selesai, lanjutkan kuesioner untuk menyelesaikan pendaftaran. Nah, untuk kuesioner ini adik-adik diharapkan dapat menjawabnya secara jujur dan juga sesuai dengan keadaan adik-adik. Oke, pendaftaran selesai. Cek email Anda untuk info selanjutnya. Jadi kita akan cek email kita yang dilakukan pendaftaran tadi. Nah, ini dia, ada email dari Beasiswa Perintis. Selamat, pendaftaran peserta beasiswa berhasil. Ini ada akun peserta, nomor peserta, dan password yang nantinya digunakan untuk unggah berkas, ujian awal, ujian tulis 1, ujian tulis 2 dan wawancara jika adik-adik lolos pada tahap-tahap selanjutnya. Kemudian adik-adik juga dapat mendownload kartu peserta di sini dengan klik di sini. Ini dia tampilan kartu peserta beasiswa Perintis. Nah, setelah itu pendaftaran dirasa selesai untuk seleksi administrasi. Jadi jika adik-adik muncul kartu tanda peserta beasiswa Perintis, itu artinya adik-adik lolos pada tahap selanjutnya. Namun, jika adik-adik tidak mendapatkan kartu peserta ini, berarti adik-adik gugur dalam seleksi administrasi beasiswa Perintis 2021. Jangan menyerah ya, semangat terus! Semoga kita ketemu di Beasiswa Perintis. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.